Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul infeksi jamur kandidiasis, di mana beranggotakan yaitu saya sendiri Andi Pujastuti, nomor sambung 150-2020-0057. Ada Fadila Raisa Saharadi, 150-2020-0061. Ada Nur Hikmah, 150-2020-0070. Dan ada Nur Rizky Afia Arifin, 150-2020-0078. Next. Adapun definisi kandidiasis atau kandiosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans atau genus Candida lainnya. Organisme ini menyerang kulit, kuku, membran mukosa, dan saluran pencernaan lainnya. Tetapi dapat menyebabkan penyakit sistemik. Infeksi jamur ini biasanya terjadi di kulit, di mulut, dan organ imun. Jika tidak dapat mendapatkan penanganan, infeksi jamur ini akan menyebab ke bagian tubuh lainnya seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Adapun epidemiologi infeksi jamur atau kandidiasis. Kandidiasis dapat dialami oleh siapa saja, namun organ dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih berisiko terkena infeksi ini. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan turunnya kekebalan tubuh, yaitu ada diabetes, kanker, dan HIV/AIDS. Dan akan dilanjutkan oleh Nur Hikmah. Selanjutnya yaitu gejala kandidiasis. Yang pertama kandidiasis mulut atau TRUS, bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam, kemerahan di mulut dan tenggorokan, kulit pecah-pecah di sudut mulut, rasa nyeri saat menelan. Yang kedua itu kandidiasis vulvovaginal, rasa gatal yang ekstrim di vagina, rasa nyeri dan terbakar saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks, pembengkakan pada vagina, dan vulva keputihan yang menggumpal. Yang ketiga itu kandidiasis kulit, ruam yang gatal di lipatan kulit seperti selangkangan di bawah payudara, kulit yang kering dan pecah-pecah. Yang selanjutnya itu penyebab dan faktor risiko kandidiasis. Penyebab kandidiasis yaitu sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya pengidap HIV/AIDS, seseorang yang sedang menjalani kemoterapi, serta penggunaan obat golongan steroid, penyakit kronis seperti diabetes, obat-obat tertentu contohnya itu antibiotik. Faktor risiko kandidiasis yang pertama itu memiliki sistem imun yang lemah, seperti bayi, wanita hamil, dan lansia, menjalani kemoterapi atau terapi radiasi untuk kanker, mengalami kondisi yang menyebabkan mulut kering, wanita dengan kadar hormon estrogen yang tinggi, kemudian memiliki diabetes yang tidak terkendali dengan baik, aktif secara seksual dapat meningkatkan risiko. Meskipun begitu, kandidiasis bukanlah salah satu penyakit menular seksual. Kemudian terakhir, kebiasaan kebersihan yang buruk. Adapun obat yang digunakan untuk infeksi jamur, yang pertama itu golongan polien, digunakan untuk infeksi oral, oropharyngeal, dan perioral yang diberikan secara topikal di mulut. Kemudian yang kedua itu golongan imidazol, digunakan untuk terapi lokal kandidiasis vagina dan untuk infeksi dermatovid. Yang ketiga itu golongan triazol, dan yang keempat itu anti jamur lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya itu Nur Rizky Afia Arifin. Baik, yang pertama itu golongan polien. Golongan polien ini termasuk dalam golongan ini adalah amphoterisin dan nystatin. Keduanya tidak diabsorpsi secara oral. Obat ini digunakan untuk infeksi oral,
orofaringeal dan perioral yang diberikan secara topikal di mulut. Infus amphoterisin intravena digunakan untuk infeksi jamur sistemik dan aktif terhadap sebagian besar jamur dan ragi. Obat ini terikat kuat pada protein plasma dan penetrasinya ke dalam jaringan dan cairan tubuh buruk. Amphoterisin bersifat toksik dan efek sampingnya sering terjadi. Sediaan amphoterisin dalam lipid bersifat kurang toksik dan direkomendasikan bila sediaan konvensional dikontraindikasikan karena toksisitasnya, terutama nefrotoksisitas, atau jika respon terhadap amphoterisin konvensional tidak memuaskan. Kemudian nistatin, terutama digunakan untuk infeksi Candida albicans di kulit dan membran mukosa, termasuk untuk kandidiasis pada usus dan esofageal. Next. Yang kedua itu golongan imidazol, termasuk dalam golongan imidazol, clotrimazole, ketoconazole, econazole, sulconazole, dan thioconazole. Obat-obat ini digunakan untuk terapi lokal kandidiasis vagina dan untuk infeksi dermatofit. Ketoconazole pada pemberian oral diabsorpsi jauh lebih baik dibandingkan dengan golongan imidazol lainnya. Namun, obat ini telah dilaporkan berkaitan dengan kejadian hepatotoksitas yang fatal. Untuk pemberian per oral, risiko dan manfaat ketoconazole sebaiknya dipertimbangkan secara hati-hati, terutama yang berkaitan dengan hepatotoksisitas. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan klinik dan laboratorium. Pemberian per oral tidak untuk infeksi superficial. Kemudian miconazole dapat digunakan secara topikal untuk infeksi pada rongga mulut. Obat ini juga efektif untuk infeksi usus. Absorpsi sistemik dapat terjadi pada penggunaan gel miconazole oral, sehingga dapat menimbulkan interaksi obat yang bermakna. Kemudian yang ketiga itu golongan triazol. Termasuk golongan ini adalah fluconazole dan itraconazole. Fluconazole diabsorpsi sangat baik setelah pemberian oral. Penetrasi obat ini pada cairan cerebrospinal cukup baik sehingga dapat digunakan untuk mengatasi meningitis fungal. Itraconazole aktif terhadap semua bentuk infeksi dermatofit. Kapsul itraconazole memerlukan kondisi asam dalam lambung untuk mendapatkan absorpsi yang optimal. Itraconazole dapat menyebabkan kerusakan hati dan sebaiknya dihindari atau digunakan secara hati-hati pada pasien dengan penyakit hati, termasuk pasien anak. Fluconazole lebih jarang menyebabkan hepatotoksisitas dan voriconazole merupakan anti jamur dengan spektrum luas dan diindikasikan untuk infeksi yang mengancam jiwa. Yang keempat, anti jamur lain, yaitu yang pertama griseofulvin, efektif dalam mengatasi infeksi dermatofit yang meluas dan sulit diobati. Namun penggunaannya telah banyak digantikan oleh anti jamur yang lebih baru, terutama pada infeksi kuku, dan obat ini merupakan pilihan utama pada infeksi trichopiton pada anak. Lama terapi tergantung pada tempat infeksi dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Terbinafin merupakan obat pilihan untuk infeksi jamur pada kuku dan juga untuk mengatasi kurap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fadila Raisa. Untuk tata laksana kasus, di mana kita bisa ambil contoh yang pertama itu diambil pada tanggal 29 Juli 2009 berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Kasus ini didiagnosis klinis sebagai pseudomembranous candidiasis dengan difteri sebagai diagnosis banding. Pasien dirujuk untuk pemeriksaan mikologi. Hasil pemeriksaan darah lengkap yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2009 didapatkan HB 11,5, N 12,0 sampai 17,0,
Kemudian eritrosit 4,82, di mana N itu 4,50 sampai 6,50. Kemudian ada hematroksit 36,6. Kemudian ada MCV 75,9, MCH 23,9, dan MCHC 31,4 yang menunjukkan pasien mengalami anemia. Pasien diinstruksikan untuk membersihkan rongga mulut terutama pada dorsum lidahnya. Diberikan obat nystatin suspensi oral 5 ml, yaitu 500.000 unit, 3 kali sehari, dikulum dalam rongga mulut, kemudian diratakan pada seluruh mukosa lalu ditelan. Kemudian kepada pasien juga diberikan sirup multivitamin 60 ml, vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, dan D, 1 sendok takar sehari, dan parastamol 5 ml jika demam. Peningkatan asupan nutrisi, pasien disarankan dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalori, tinggi protein, atau TKTP, cair, dan mengoptimalkan pemberian susu. Pasien disarankan kontrol tanggal 30 Juli 2009. Dapat dilihat salah satu contoh dari dari jamur candidiasis itu pada kunjungan pertama, di mana dapat dilihat pada gambar bagian A, di mana itu tampak ekstrak oral pasien pucat, lesu, mulut sedikit terbuka. Dan untuk bagian B-nya itu kita lihat pada lidah dan plantum terdapat pseudomembra warna putih. Kemudian kita dapat lihat juga pada gambar kedua, di mana intraoral kunjungan pertama memberikan A dan B. Gingiva yang udem, kemudian erythematus, dan C, di mana mudah berdarah, serta fistula pada gingiva rahang bawah. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, di mana keesokan harinya itu pasien datang menyerahkan hasil pemeriksaan mikologi direct dengan hasil negatif. Dari anamnesis diketahui obat digunakan sesuai aturan, tetapi kondisi pasien belum banyak berubah, terlihat lesu dan lemah, dan suhu badan 37 derajat Celcius. Pada pemeriksaan intraoral, pseudomembra pada lidah telah berkurang, tetapi terlihat adanya erosi pada dorsum lidah yang kemerahan dan sakit. Dapat dilihat pada gambar nomor 3, di sebelah ini ada gambar A, itu ekstraoral, pasien masih terlihat lesu dan lemah. Dan untuk gambar BE itu pseudomembra telah berkurang. Selanjutnya, untuk pada pemeriksaan intraoral pseudomembra pada lidah telah berkurang, tetapi terlihat adanya erosi pada dorsum lidah, kemerahan dan sakit. Pasien diinstruksikan untuk terus menjaga kebersihan mulut, diet TKTP cair, dan istirahat yang cukup, serta obat-obatan dilanjutkan. Pasien mengeluh perih dan tidak enak pada nystatin suspensi oral, sehingga ditambahkan pemberian H2O2 1,5% untuk dikumurkan atau dioleskan perlahan menggunakan kasa kering pada seluruh mukosa mulut. Itulah hasil dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.